yang bawah itu ada banyak, terus agak lumayan banyak, terus yang tertinggi itu ada cuma satu. Jadi kayak strukturnya kayak segitiga gitu, piramid. Oke. Ya, terima kasih Devi atas pendapatnya. Ada yang lain? Faruk, ada Faruk. Ya, silakan Faruk. Ya, silakan. Ya, Faruk di chat aja lah apa pendapatnya gitu ya. Sambil yang lain. Randy, ada Randy. Ada Pak. Ya, silakan Randy. Dimensi tersebut membentuk piramid yang di mana sejumlah karyawan ada yang tingkat bawah dan semakin ke atas semakin dikit Pak. Ya, terus apa lagi? Ya, kalau yang barusan disebutkan Randy itu menyampaikan ulang apa yang disampaikan oleh Devi dengan bahasanya Randy begitu ya. Tapi coba berdasarkan pemikiran kalian atau analisa kalian atau apalah yang terbesit dari ya sekedar gambar ini begitu ya. Dari kacamata orangnya, dari kacamata buku yang disusun, dari kacamata orang yang sedang terlihat mendaki. Ya, tadi Faruk menjawab, menurut saya gambar tersebut menggambarkan beberapa unit yang terstruktur dengan baik. Iya. Terus kalau terstruktur dengan baik, so what? Begitu loh. Kalau sudah terstruktur dengan baik, hubungannya dengan dimensi struktur organisasi itu apa? Ya, ini bagian dari proses mengasah kemampuan kalian berpikir begitu ya. Mengasah, merangsang apa sih orientasinya ketika ada satu objek atau ada satu kondisi yang dibayangkan, yang diimajinasikan itu apa begitu. Kaitkan dengan ya kalau TI ya, efisiensi, efektivitas, risiko yang akan terjadi. Siapa yang jago gaming di sini? Biasanya yang jago gaming itu lincah otaknya berpikir. Ini harus diginikan, ini harus diginikan, jangan-jangan serangan dari arah kanan, dari kiri, begitu ya. Ya dimanfaatkan begitu ya kemampuan kalian untuk sesuatu yang positif begitu. Ada yang punya pendapat yang lain? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan. Menurut saya dari yang saya lihat itu kan ada beberapa orang-orangnya juga itu, Pak. Ya. Nah, yang di bagian bawah tuh terlihat seperti ada yang tertunduk gitu. Dan juga di belakang tuh seperti terlihat ada yang tersesat gitu. Mungkin bisa menggambarkan bahwa
semakin banyak unit yang di bawah itu, beberapa mungkin ada yang belum bagaimana bilangnya, belum terbiasalah dengan dengan posisi mereka begitu. Lalu di tengah-tengah tuh ada yang terlihat sudah nyaman, sudah biasa gitu. Namun ada juga yang terlihat ingin mendaki lebih ke atas atau ke puncaknya. Artinya dia ingin menjadi istilahnya pimpinan begitu ya. Dan mungkin dia tidak seperti dua orang yang di tengah tadi sudah nyaman di tempatnya, tapi dia ingin lebih gitu. Itu yang saya lihat, Pak. Oke, ya terima kasih Bagas. Ya itu ya beberapa ya pandangan begitu ya, pandangan terhadap objek gambar ini, ya menggambarkan aktivitas, karakteristik orang-orang yang ada di situ gitu. Kemudian ada yang berupaya keras meniti karirnya begitu ya, memperjuangkan sesuatu yang mungkin jadi passion dia, atau memang dia punya pemikiran-pemikiran kreatif sehingga dia juga menonjolkannya untuk menjadikan dia pimpinan di situ gitu ya. Nah, itu gambaran begitu ya, gambaran yang berkaitan dengan dimensi struktur organisasi. Kemudian apa yang kalian bayangkan ketika misal susunan itu kan terdiri dari susunan buku-buku begitu ya. Kalau saya ambil salah satu saja bukunya begitu, apa yang terjadi? Rubuh, Pak. Kenapa? Kalau diambil dari salah satunya itu baik yang tengah atau yang bawah itu fondasi itu akan rubuh, Pak. Oke. Apa yang bisa dideskripsikan ketika rubuh? Jadi kalau menurut saya itu kan di dalam setiap buku itu ada orangnya gitu ya Pak. Maksudnya kayak terstruktur lah bahasanya kan. Jadi ketika satu buku atau salah dari seorang tersebut itu nggak ada, jadi susunan itu tuh tidak terstruktur gitu Pak. Kayak kurang. Contoh yang di barisan kedua itu kan memang harus butuh 2 buku kan Pak. Tapi ketika Bapak atau dari kita tuh ambil salah satunya itu akan goyang gitu Pak di yang struktur yang kedua. Jadi ketika salah satunya diambil itu tidak bisa sesuai gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Dina pendapatnya. Jadi itu ya, terbayang ketika resiko coba kita ambil misal dengan melepas salah satu bagian dari struktur gambar ini, misal bukunya kita ambil satu lah di bagian tengah begitu ya. Ya otomatis dia akan kestabilannya akan goyah begitu ya, akan ambruk. Ya, begitu juga dengan analogi kita dengan sebuah struktur organisasi. Ketika organisasi itu sudah terbentuk, sudah berjalan begitu ya, ketika ada satu kondisi yang harus membuat ya salah satu bagian dilepas atau salah satu bagian memutuskan untuk resign keluar, pasti akan berdampak begitu ya, berdampak bagi satu kesatuan organisasinya, tergantung sebesar apa pengaruhnya begitu ya. Tapi ya itu tadi, bahwa struktur organisasi itu sebenarnya adalah satu kesatuan ya, satu kesatuan dari instansi, perusahaan, industri, sehingga perlu begitu ya, perlu kelola dengan baik supaya tidak terjadi ya goncangan-goncangan yang mengakibatkan, ya bisa mengakibatkan begitu ya runtuhnya organisasi atau perusahaan tersebut. Begitu juga dengan orang-orang yang di dalamnya gitu ya. Orang-orang di dalamnya itu kan punya berbagai karakteristik, punya berbagai tipe kepribadian, punya berbagai peran yang harus dijalankan. Nah, bagaimana peran-peran itu bisa dijalankan dengan baik. Bayangkan ketika ada orang-orang di dalam situ, di dalam buku, justru dia mendorong bukunya supaya ambruk begitu. Artinya kan dia ya seperti duri dalam daging begitu ya. Nah, itu yang harus bisa dicermati oleh atasan, oleh pengelola organisasi ya, sehingga tidak sampai merusak begitu ya, tidak sampai merusak kepada keberlangsungan organisasi. Ya, itu sedikit penganalogian begitu ya dengan dimensi struktur organisasi.
Struktur organisasi dapat digambarkan sebagai kerangka kerja yang menunjukkan bagaimana tugas dan tanggung jawab didistribusikan di dalam organisasi. Ya. Sudah jelas begitu ya, pembagian struktur organisasi itu fungsinya terutama adalah pembagian tugas, kewenangan, dan tanggung jawab supaya menjadi bisa termonitor, bisa terkontrol dengan baik. Bayangkan jika satu direktur di bawahnya langsung 1000 operator. Manusia juga punya keterbatasan, gitu ya, punya keterbatasan dalam proses pengawasan, dalam proses pengelolaan. Itu yang membuat penting, gitu ya, bagi perusahaan menyusun kerangka organisasinya, struktur organisasinya sejak awal berdiri. Kemudian dimensi struktur organisasi adalah aspek-aspek yang dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur organisasi. Dimensi-dimensi ini dapat digunakan untuk membandingkan struktur organisasi yang berbeda dan untuk memilih struktur organisasi yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, jadi dimensi itu ya sudut pandang ketika pengelola perusahaan, organisasi atau industri ingin membentuk begitu ya, ingin membentuk struktur organisasi yang kiranya sesuai, pas atau relevan gitu ya dengan profil atau ya profil organisasi yang dijalankan. Contoh profil organisasi yang bidangnya pengerjaan proyek begitu, proyek jalan tol, proyek bangunan, proyek jembatan gitu. Apakah akan sama dimensi strukturnya dengan yang berupa sistem manufaktur atau berupa sistem pengelola jasa begitu ya? Ya, sudah barang tentu akan berbeda tergantung ya, tadi pembagian tugas tanggung jawab, kemudian karakteristik produk, karakteristik wilayah, dan dimensi-dimensi lainnya. Kemudian pentingnya begitu ya, pentingnya mengidentifikasi dimensi struktur organisasi ini ya, untuk melihat kesesuaian, kemudahan dalam berkoordinasi, kemudian kemudahan dalam pembagian tanggung jawab, itu yang mesti dijadikan acuan. Pentingnya untuk mengetahui dimensi struktur organisasinya. Kemudian juga banyak dimensi struktur ini dikaitkan dengan perusahaan-perusahaan yang sudah ya dianggap berhasil begitu ya, dianggap berhasil, dianggap bisa menjalankan organisasinya dengan baik, kemudian bisa meraih prestasi. Nah, itu biasanya dimensi struktur organisasinya akan menjadi objek studi komparasi begitu ya, objek studi perbandingan. Nah, dari sekian banyak dilihat nih yang karakternya mungkin setipe, sepadan atau ya hampir mirip begitu ya. Itu yang bisa ditiru gitu ya, atau CPM lah, copy paste kemudian sedikit modify begitu ya, copy paste modify. Nah, itu juga ya pastinya belajar begitu ya, satu organisasi akan belajar kepada organisasi lain yang memang sudah terstruktur dengan baik organisasinya. Nanti kita lihat, akan kita lihat gitu ya di dalamnya dimensi-dimensi yang mempengaruhi proses operasional atau dinamika yang terjadi dalam sebuah organisasi. Kemudian dimensi struktur organisasi. Yang pertama kita ada tingkat sentralisasi gitu ya. Struktur organisasi terdiri dari beberapa dimensi, yaitu yang pertama tingkat sentralisasi. Tingkat sentralisasi mengacu pada sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat manajemen puncak.
Kemudian semakin sentralisasi suatu organisasi, semakin sedikit ya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh tingkat bawah. Ya, lawan katanya sentralisasi apa? Desentralisasi, gitu ya, desentralisasi. Jadi ya, semakin tersentralisasi sebuah organisasi, maka proses pengambilan keputusan akan lebih banyak kepada pucuk pimpinan perusahaan. Nah, ini biasanya cocok untuk organisasi-organisasi yang skupnya masih cukup kecil lah, cukup kecil begitu ya, tidak terpisah berdasarkan kantor, wilayah. Itu biasanya lebih efektif dengan dimensi yang tingkat sentralisasinya lebih tinggi, lebih terpusat, begitu ya. Kemudian ciri-ciri sentralisasi, kebijakan umum dapat diambil lebih mudah untuk diimplementasikan terhadap semua daerah. Ini ya biasanya berkaitan dengan pengelolaan dari kantor pusat, begitu ya, dari kantor pusat atau pemerintah pusat atau organisasi yang ada di pusat. Dan biasanya walaupun dia punya cabang begitu, ketika dia memilih yang sentralisasi, maka dia di cabang atau di daerah itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tapi harus dikonsultasikan dengan pusat. Kemudian kebijakannya dengan mudah diambil oleh pusat, gitu ya. Karena dia tinggal menentukan rule-nya, rekomendasi kebijakannya apa, disahkan, kemudian organisasi yang ada di bawahnya tinggal menjalankan, begitu. Kemudian proses dalam pengambilan keputusan lebih mudah dan cepat karena ditentukan oleh pusat. Meskipun begitu ya, meskipun akan banyak pertimbangan-pertimbangan berdasarkan karakteristik daerah yang bisa jadi akan terabaikan, gitu ya. Bisa jadi akan terabaikan. Tapi kalau yang desentralisasi atau tidak sentralisasi, proses pengambilannya akan cenderung lebih lambat, begitu ya, karena harus didiskusikan dulu, mendengarkan pendapat-pendapat dari masing-masing daerah, masing-masing wilayah, begitu. Tapi kalau dia diambil dari pusat, maka pusat bisa mempertimbangkan pengambilan keputusannya lebih cepat karena tidak butuh banyak referensi secara formal dari masing-masing wilayah atau masing-masing area job positionnya lah, gitu. Kemudian terjadi suatu pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat atau organisasi pusat, begitu ya, atau organisasi pusat. Kemudian sesuatu yang berhubungan dengan politik dan administrasi dapat ditangani oleh pemerintah pusat. Nah, ini ciri yang pada umumnya bisa ditangani oleh pusat dengan baik, dengan mudah, begitu ya. Tapi kemungkinan dan biasanya tidak cocok untuk daerah-daerah yang punya karakteristik yang mungkin berbeda dengan karakteristik lain, begitu ya. Misal nih, Toyota punya cabang perusahaan pabrik di Papua, begitu ya. Bisa jadi dia tidak bisa tersentralisasi dalam proses pengambilan keputusannya. Karena apa? Oh iya, Papua itu daerah rawan konflik, begitu ya. Kemudian daerah dengan karakteristik budaya masyarakat yang berbeda, jadi tidak bisa pengambilan keputusan sepihak atau semena-mena dari pusat, begitu. Apa yang terjadi ketika dipaksakan? Misal satu wilayah punya karakteristik yang cukup unik, begitu ya, baik dari masyarakat, sosial, budaya,
tapi kebijakannya diambil oleh kantor pusat begitu. Kira-kira apa potensi yang terjadi? Terjadi kerusuhan, Pak. Ya, kerusuhan atau kekacauan atau ya ketidakstabilan dalam apa ya? Ya ketidakstabilan begitu ya dalam organisasi yang menjalankan operasional. Misal kebijakan A diambil oleh pusat begitu, ternyata bertentangan dengan norma budaya di masyarakat gitu. Maka ya yang terkena imbasnya yang mereka ada di lokasi begitu ya. Mereka yang ada di kantor cabang begitu. Mereka juga akan kesulitan menghadapinya. Di lain sisi mereka tidak bisa mengambil keputusan atau kebijakan karena semua diambil oleh pusat. Itu yang perlu jadi pertimbangan begitu ya. Perlu jadi pertimbangan ketika akan menentukan sejauh mana dimensi sentralisasi ini akan diterapkan. Contoh lainnya adalah ketika misal gitu ya, perusahaan Honda Motor lah, Honda Motor ada AHM-nya, ada dealernya gitu ya, sebagai bagian dari divisi marketing Honda begitu ya. Maka yang mereka jalankan adalah membagi organisasi tersebut pada dimensi desentralisasi. Artinya ada kewenangan-kewenangan begitu ya yang dilepaskan kepada kantor cabang atau perwakilan daerah begitu. Contoh daerah di Aceh begitu ya, maka akan memunculkan strategi marketing yang berbeda untuk proses pemasaran Honda. Nah, strategi marketing itu yang menentukan siapa? Oh ya, orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut begitu ya. Dan menjadi tidak harus begitu ya, atau seringkali tidak dikonsultasikan dengan pusat begitu. Karena ya di Aceh misal punya karakteristik budaya Islam yang kuat begitu. Kemudian ya misal dengan budaya Islam yang kuat menjadi tidak pas ketika menjalankan event promosi marketing dengan apa misal musik-musik keras atau dengan apa event-event yang mungkin ya, bertentangan lah dengan norma budaya keislaman misal begitu ya. Akhirnya marketingnya punya strategi sendiri. Nah itu diberikan begitu, diberikan kewenangan kepada organisasi yang ada di daerah tertentu atau organisasi yang kecenderungan pada produk tertentu. Itu bisa jadi bahan evaluasi atau bahan pertimbangan. Artinya tidak semua pusat begitu ya, tidak semua kantor pusat yang mengambil keputusannya, karena ada pertimbangan-pertimbangan yang memang diambil berdasarkan kondisi wilayah, kondisi daerah. Gitu. Kemudian dengan kebijakan sentralisasi adanya keseragaman manajemen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan evaluasi. Ya, ini yang ya seringkali jadi ada sisi positifnya dan ada sisi negatifnya, gitu ya. Ya, ketika sentralisasinya terpusat dari kantor pusat atau dari pimpinan organisasi, begitu ya, pengelolaan operasional organisasi menjadi lebih seragam, begitu ya, lebih kompak lah, gitu. Karena ya mereka semua jadi punya panduan pasti yang memang harus dijalankan begitu. Ya, tapi sisi negatifnya ada, ruang kreativitasnya menjadi lebih terbatas begitu ya, ruang kreativitas untuk menjalankan dengan cara yang lebih efektif, dengan cara yang lebih menyesuaikan kepada
budaya masyarakat sekitar, itu menjadi lebih sulit untuk ditentukan strateginya begitu, karena ya memang sudah diatur dari pusat, segala sesuatunya diatur dari pusat. Ketika ada masalah pun lapor ke pusat yang akan bantu carikan solusi. Pada akhirnya terjadi keseragaman manajemen dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengevaluasian. Kemudian ada rantai komando yang dipegang oleh pemerintah pusat untuk dapat memudahkan dalam berkoordinasi. Iya, seringkali begitu ya, ketika tersentralisasi, aliran dari pusat itu berupa instruksi atau perintah, begitu ya. Instruksi atau perintah yang sudah menjadi sebuah keputusan. Dan biasanya keputusannya diambil berdasarkan pertimbangan manajemen, kemudian dituangkan dalam sebuah surat yang resmi. Gitu. Kemudian rantai komando yang dipegang oleh pemerintah pusat dapat memudahkan dalam koordinasi ya. Semua tertuju koordinasinya kepada pemerintah pusat atau pengelola organisasi di kantor pusat perusahaan. Tapi dampaknya apa? Dampaknya hal-hal kecil menjadi harus disampaikan ke pusat begitu. Jadi harus disampaikan ke pusat. Ya, karena tadi misalnya kebijakannya tersentralisasi. Kemudian rantai komando yang dipegang dapat memudahkan dalam koordinasi ya. Kewenangan di pucuk pimpinan menjadi mudah begitu ya untuk memberikan instruksi untuk misal menjalankan aturan baru atau ketentuan yang baru disahkan gitu ya. Instruksi perintahnya dengan mudah gitu ya. Mudah dalam berkoordinasi. Tuh, kemudian perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi terpadu karena adanya keseragaman manajemen ya. Proses manajemen yang mudah begitu ya, karena semua di bawah kontrol struktur organisasi. Tapi bayangkan tadi ketika misal cabang-cabang dari dealer Honda gitu ya, ya cabang-cabang ini akan ada potensi sulit untuk diseragamkan begitu ya, karena mereka akan menyesuaikan dengan situasi, dengan ide, dengan kondisi yang lebih mudah bagi mereka gitu. Aduh, saya lupa record lagi ya. Oke, sambil presensinya ya. Presensinya saya bukakan, presensinya diisi. Ya, itu jadi dari ciri-ciri dimensi struktur organisasi yang pertama dari proses sentralisasi, ya beberapa ciri atau ya, deskripsi yang menggambarkan struktur organisasi yang tersentralisasi atau terpusat. Kemudian tujuan sentralisasi, tentunya sistem ini memiliki tujuan. Tujuan desentralisasi ada sebagai berikut, untuk mencegah setiap daerah menjadi mandiri yang berpotensi pada konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Ya, ini yang seringkali terjadi, begitu ya, bahkan diistilahkan kantor cabang itu seperti punya kerajaan sendiri, begitu. Nah, itu yang seringkali dihindari dengan kebijakan sentralisasi. Dan kalau menurut saya sih idealnya sekarang ya tidak
tidak bisa 100% sentralisasi dan tidak bisa 100% juga desentralisasi begitu ya. Artinya ada komponen atau bagian-bagian yang harus dari pusat dan juga banyak yang harus atau banyak yang bisa didelegasikan ke daerah atau cabang atau ke organisasi bagian bawah gitu ya. Ya, sehingga ada yang mesti dikontrol dari pusat, ada yang bisa diberikan kebebasan kewenangan untuk menentukan langkah-langkah strategi gitu ya. Kemudian untuk bisa memudahkan pendapat, untuk bisa memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah atau di setiap elemen organisasi. Ya, biasanya untuk penerapan kebijakan yang sifatnya umum itu menjadi sulit ketika terdesentralisasi. Tapi kalau tersentralisasi cenderung lebih mudah, cenderung lebih mudah. Misal ketika menerapkan waktu itu seingat saya pernah tahun berapa ya 2000 berapa begitu aturan penerapan setiap pekerja itu harus punya NPWP. Ini kan kewajiban yang ditekankan atau ditentukan kepada si pimpinan perusahaan begitu. Berdasarkan aturan negara, setiap pegawai pekerja yang punya penghasilan itu harus punya NPWP. Nah, muncul kebijakan yang bersumber dari pusat begitu. Bagaimana langkah-langkah supaya dalam periode waktu tertentu semua pegawai, semua pekerja itu sudah memiliki NPWP, misal seperti itu. Ya. Kemudian untuk bisa memudahkan penerapan kebijakan umum dan pelaksanaan di setiap daerah atau di setiap cabang. Kemudian untuk bisa memudahkan dan mempercepat proses pengambilan keputusan yang secara tidak langsung menunjukkan suatu kepemimpinan yang kuat, begitu ya. Ya, penting bagi organisasi perusahaan untuk bisa mengambil keputusan secara cepat, begitu, dengan dinamisnya lingkungan yang ada di sekitar perusahaan, stakeholder yang ada di sekitar perusahaan. Ya, penting dalam proses pengambilan keputusan secara cepat dan tepat begitu ya. Secara cepat tapi salah juga ya resikonya perusahaan begitu ya, bisa jadi perusahaan tutup atau perusahaan jadi bangkrut begitu, karena salah mengambil keputusan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Sambil diisi presensinya ya.
Oke, sebentar ya. Ya, baik. Ada pertanyaan Luisa Insani. Pak, saya izin bertanya. Untuk universitas sendiri menggunakan sistem sentralisasi atau desentralisasi? Ya. Baik, kalau di universitas seperti kita di ITERA, begitu ya, kita masih masuk dalam kategori satuan kerja. Jadi instansi pemerintah itu dibagi ke dalam 3 ya, khususnya untuk yang universitas begitu ya. Ada Satker, satuan kerja, itu di level terendah. Kemudian ada BLU, itu badan layanan usaha begitu. Di atasnya Satker, satuan kerja. Kemudian di atasnya ada lagi PTNBH. Nah, kita di tingkatan Satker itu yang paling sentralisasi begitu ya, paling tersentralisasi. Kita semua kebijakan itu diatur oleh Kementerian Pusat, diatur Kementerian Pusat. Jadi ruang geraknya, khususnya yang berkaitan dengan anggaran, itu sangat dibatasi oleh pemerintah pusat. Sangat diatur begitu ya, sangat diatur oleh Kementerian Pusat. Karena kita masih satuan kerja. Satuan kerja itu ya istilah begitu ya, istilah instansi, satker gitu. Karena kita juga masih baru berdiri. Masih sebagai instansi universitas yang masih baru berdiri. Kemudian sekarang kita masih mengajukan proses untuk menjadi BLU, Badan Layanan Usaha. Artinya ketika sudah Badan Layanan Usaha akan lebih terdesentralisasi begitu ya. Akan diberikan kewenangan-kewenangan yang bisa diputuskan secara mandiri oleh internal ITERA. Di tingkatan lebih tinggi, itu organisasi ada disebut PTNBH, Perguruan Tinggi Berbadan Hukum. Kalau PTNBH itu sudah seperti pengelolaan BUMN, begitu ya, seperti pengelolaan BUMN. Artinya mereka bisa menentukan uang kuliah sendiri sebagai sebuah pemasukan, begitu ya, tentunya dengan mempertimbangkan banyak hal. Kemudian sudah bisa menentukan unit-unit usaha yang didirikan oleh kampus universitas untuk menunjang, gitu ya, untuk menunjang operasional atau untuk menunjang pemasukan yang nantinya akan dikembalikan kepada operasional kampus. Gitu. Contoh kalau di PTNBH, gitu ya, PTNBH itu ada yang sudah memiliki rumah sakit sendiri, begitu. Contoh di Universitas Erlangga kalau tidak salah. Misal dia punya fakultas kedokteran, begitu. Jadi ketika dia punya fakultas kedokteran, dia kan secara otomatis akan membutuhkan rumah sakit, begitu ya, sebagai tempat praktek, sebagai tempat ya berbagai macam lah kegiatan. Ketika dia sudah PTNBH, dia berhak, begitu ya, membuka rumah sakitnya sebagai layanan yang bisa menghasilkan pemasukan. Begitu. Nah, itu contoh bagaimana sentralisasi dan desentralisasi dalam skup organisasi perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi kita di ITERA ini masih sangat tergantung dari pusat, kebijakannya, kemudian pengelolaan keuangannya, itu sangat diatur oleh pusat. Begitu. Dan tidak bisa menjalankan secara mandiri, gitu ya, karena kita dianggap belum memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi badan layanan usaha tadi atau BLU, gitu, tingkatan yang lebih tinggi. Mungkin itu menjawab pertanyaan Luisa ya. Oke, baik, saya lanjutkan.
Berikutnya dimensi terkait tingkat formalisasi. Ya, tingkat formalisasi mengacu pada sejauh mana peraturan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatur perilaku karyawan. Semakin formal suatu organisasi, semakin banyak peraturan atau prosedur yang harus dijalankan begitu ya oleh anggota organisasinya. Ya, seringkali kan kita berujar, ih formal banget sih Denny begitu ya. Nah, itu juga menjadi ukuran begitu ya, menjadi ukuran tingkat formalisasi dalam sebuah struktur organisasi. Biasanya berkaitan dengan hal-hal yang cukup berisiko, itu membutuhkan tingkat formalisasi yang sangat tinggi. Contohnya apa? Hal-hal yang berisiko dalam pengelolaan organisasi. Ya, misal clue-nya berkaitan dengan kecelakaan kerja atau K3 begitu. Kenapa sih harus dengan tingkat formalisasi yang tinggi atau yang rendah untuk yang berisiko tinggi? Tinggi, Pak. Oke. Jadi untuk hal-hal yang berisiko tinggi, dia akan menjalankan struktur organisasinya dengan tingkat formalisasi yang tinggi begitu. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Untuk organisasi yang punya resiko tinggi harus dengan tingkat formalisasi yang tinggi. Kan kalau K3 itu kan berkaitan dengan keselamatan tuh Pak. Jadi kan kita harus ngikutin aturan-aturan prosedur sama instruksinya juga kan tujuannya untuk biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu Pak. Oke. Terima kasih Raffi atas pendapatnya. Ya, jadi ya, biasanya tingkat formalisasi ini diterapkan yang tingkat formalisasi yang tinggi dengan aturan-aturan yang ketat, prosedur yang ketat, itu biasanya ya tadi dengan perusahaan yang punya resiko tinggi, gitu ya, resiko K3, resiko kecelakaan. Dengan harapan apa? Dengan harapan semua yang menjalankan prosedur itu tidak sampai menghasilkan atau mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Gitu ya. Tapi kalaupun prosedurnya sudah dijalankan masih terjadi kecelakaan, ya udah ya, takdir begitu ya, wallahu a'lam. Tapi upaya yang dilakukan dengan menjalankan tingkat formalisasi yang tinggi. Contoh kemarin yang terjadi di Depo Pelumpang, gitu ya. Tahu ya, yang terjadi di Depo Pelumpang? Ini diem artinya nggak tahu atau tahu ya? Kebakaran ya Pak? Ya, kebakaran begitu ya. Nah, itu saja sudah dengan berbagai prosedur formal yang cukup ketat gitu ya. Misal tidak boleh membawa barang-barang yang menjadi pemicu api, kemudian masuk ke wilayahnya harus jelas kepentingannya apa, suratnya apa begitu ya. Apalagi itu dikaitkan dengan objek vital negara. Itu saja masih kejadian gitu ya, bisa terbakar kemudian berdampak kepada lingkungan yang masyarakat sekitar, berdampak kepada resiko suplai distribusi BBM. Itu membutuhkan formalisasi yang cukup tinggi. Jangan berpikir, orang mau
numpang ke toilet di apa? Di depo pelumpang aja susah banget sih gitu. Ya memang tidak boleh begitu ya. Artinya memang tidak boleh sembarangan orang masuk ke wilayah tersebut begitu. Karena nanti bisa disalahgunakan. Bisa jadi ada orang gila masuk ke situ atau orang yang punya kepentingan jahat masuk ke situ gitu ya. Itu berkaitan dengan K3. Ada yang bisa memberikan contoh lain yang membutuhkan tingkat formalisasi tinggi? Di instansi perbankan, butuh formalisasi yang tinggi atau tidak? Halo guys. Ini ditinggal tidur apa gimana nih guys? Diperlukan, Pak. Diperlukan ya tingkat formalisasi yang tinggi. Supaya apa? Axel Mario, coba Axel Mario. Kenapa? Saya, Pak, ya. untuk meningkatkan kepercayaan nasabah, Pak. Untuk meningkatkan kepercayaan nasabah. Kalau formalisasinya rendah, apa resikonya? Ada keraguan dari nasabah untuk naruh uang di banknya, Pak. Oke. Ya, keraguan itu muncul karena apa? Muncul karena apa? Muncul karena situasi apa? Ya, bisa Mungkin muncul kalau dari rasa ya, ketidaknyamanan kali, Pak. Rasa ketidaknyamanan atau mungkin lebih tepatnya rasa ketidakaman begitu ya, tidak aman begitu, merasa tidak aman. Ya contoh yang sempat heboh BSI ya, BSI datanya bisa dicolong dari pihak luar lah, pihak eksternal gitu. Itu kan memberikan rasa tidak aman begitu ya bagi nasabah, bagi konsumen. Nah, itu juga bisa berangkat dari implementasi formalisasi yang tidak rigid atau tidak ketat begitu. Karena yang dikelola di perbankan itu kan, di bank itu ya tentunya uang begitu ya. Uang, kemudian data-data nasabah, konsumen gitu ya. Nah, itu yang perlu dijaga, dipastikan keamanannya. Ya, tentunya salah satu upayanya dengan tingkat formalisasi yang tinggi. Prosedurnya harus ketat begitu. Contoh kayak ruangnya teller itu ya, ruang teller itu minimal itu saya lihat ada 2 atau 3 CCTV lah minimal gitu ya. Untuk melihat perilaku, kemudian kegiatan, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak boleh masuk dalam ruang teller begitu ya. Karena kalau sembarangan orang boleh masuk, even itu pegawainya sendiri begitu ya, misal di bagian lain masuk ke ruang teller, apa resikonya kira-kira? Apa resikonya? Ya, uangnya bisa hilang begitu ya. Uangnya bisa selip, bisa hilang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab begitu kan, atau orang-orang yang punya niat jelek begitu, bisa disalahgunakan. Nah, itu yang pentingnya untuk tingkatan formalisasi. Nah, ada yang bisa mencontohkan organisasi yang tingkat formalisasinya rendah?
Ada apa perusahaan yang tingkat formalisasinya rendah misal. Ya, contoh Google lah. Google. Ada yang pernah lihat aktivitas kegiatan pekerja yang ada di Google? Lewat artikel atau video, atau ada yang sempat mengunjungi kantornya Google? Pernah Pak kalau lihat videonya Pak. Ya, bagaimana aktivitas kegiatan pekerja di Google? Di bagian apanya tuh Pak? Ya, bagian yang kamu lihat. Oh. Lebih santai lah Pak. Oke. Santainya itu gimana? Santainya itu? Santai kayak di pantai gitu. Misal kalau dibandingin di apa K3 gitu Pak, kan jauh gitu perbedaannya Pak. Ya, yang paling kelihatan lah. Yang paling kelihatan apa? Seragam. Bagaimana seragam? Di Google ada seragam nggak? Oh iya Pak, seragamnya Pak. Ya, kenapa dengan seragamnya? Kalau kayak di K3 itu kan perlu safety apa segala macam gitu kan Pak. Ya. Mungkin kalau di Google enggak gitu Pak. Di Google ada seragamnya nggak? Mungkin seragam kantor ya Pak? Ya, seragam kantor. Ada nggak kira-kira? Nggak ada Pak. Nah, setahu saya nggak ada begitu ya. Setahu saya tidak ada. Karena mereka memang berangkat dari kreativitas begitu ya. Aktivitasnya dijalankan berdasarkan kreativitas. Bahkan di tempat kerjanya itu ya mau kerja sambil makan ya silakan, snack disiapkan begitu ya, bahkan bisa bekerja sambil menyalurkan hobinya. Ada ruang kerja yang ada meja tenis mejanya, ada yang ada caturnya gitu ya. Mereka bekerja berdasarkan based on objek atau based on target gitu ya. Ketika targetnya selesai ya mereka berhak melakukan apa saja gitu ya, bersantai-santai, relax begitu ya. Tapi target pentingnya adalah target pekerjaan yang harus diselesaikan harus mereka selesaikan. Mau mereka selesaikan dari rumah, mau mereka selesaikan di kantor begitu ya. Orientasinya adalah kepada output begitu, orientasinya kepada output. Ya, meskipun perlu dikaji atau dicermati lebih jauh begitu ya. Kalau perlu kita adakan kunjungan industri ke Google gitu ya, untuk bisa melihat lebih dekat begitu. Itu contoh ya ketika memang ya resiko pengelolaan sebuah organisasi dengan resiko yang mungkin lebih rendah begitu ya dibanding yang tadi K3 yang ada resiko terkait perbankan gitu, mereka membutuhkan formalisasi yang lebih tinggi. Begitu ya, bisa dipahami terkait dimensi tingkat formalisasi. Selain komponen dua dari organisasi ada formalisasi, ya ini menunjuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi distandarisasikan atau ditetapkan prosedurnya. Kemudian jika pekerjaan sangat diformalkan, itu, maka pemegang pekerjaan akan sedikit mempunyai kebebasan, gitu ya. Semua sudah diatur, semua sudah ditentukan. Kemudian para pegawai atau dokumen informasi yang dapat diharapkan untuk selalu menangani masukan yang sama dengan cara yang sama.
Ya, karena ya sesuai dengan prosedur begitu ya, kejadian-kejadian berulang, permasalahan yang terjadi itu dikaitkan dengan prosedur yang memang sudah ditetapkan dan dijalankan secara terus-menerus. Kemudian, sorry ini kedouble ya, tingkat spesialisasi, tingkat rentang kendali. Dimensi berikutnya adalah tingkat rentang kendali atau span of control. Ini dimensi berikutnya terkait dengan berapa sih tingkatan level jabatan gitu ya, level jabatan yang harus dibagi dalam sebuah organisasi. Tentunya mengacu pada jumlah karyawan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer secara efektif. Semakin besar rentang kendali, semakin banyak karyawan yang dapat dikendalikan oleh seorang manajer. Contoh di sini, ada total 4.096 ya, total 4.096. Pekerja di level yang paling bawah. Dilihat bagaimana tingkatannya, ada yang sampai 7, ada yang hanya sampai 5 begitu ya, ada yang sampai 5 level saja begitu ya, atau ada yang span of control-nya 4, ada yang span of control-nya 8. Artinya dari pimpinan tertinggi itu melihat efektivitas kerjanya, efektivitas pengawasan itu bisa dikelola oleh 4 orang saja, ya, 4 orang saja di bawah pimpinan tertinggi. Tapi pada akhirnya ke bawah akan menghasilkan tingkatan level jabatan yang lebih banyak, gitu ya, atau sampai 7 level. Gitu. Bandingkan dengan span of control yang di tingkatan 8 tadi, misal satu direktur langsung di bawahnya ada 8 GM gitu ya. 8 GM, dia mengawasi sekian departemen gitu. Tingkat span of control-nya hanya sampai di level jabatan yang kelima begitu. Nah, ini tentunya juga berdasarkan pertimbangan biaya yang harus dikeluarkan gitu ya. Mengelola 8 manajer, 8 supervisor atau 64 supervisor gitu ya. Itu tentunya lebih besar biayanya dibanding dengan satu direktur dengan yang di bawahnya hanya terdiri 4 GM, 4 general manager. Itu yang bisa diperbandingkan dengan span of control yang berbeda. Dan lihat bentuk segitiganya, gitu ya. Bentuk segitiganya lebih runcing untuk yang span of 4 tadi, 7 level tingkatan. Kalau untuk yang levelnya hanya di tingkat 5 atau 4, span of 8-nya, span of control-nya 8, menjadi lebih cenderung lebar begitu ya. Cenderung melebar karena ya jumlah manajernya akan lebih banyak. Jumlah manajernya akan cenderung lebih banyak. Berdasarkan tingkat levelnya begitu ya. Kemudian tingkat departementalisasi mengacu pada organisasi dalam membagi tugas. Biasanya pembagian departementalisasi ada yang berdasarkan departemen fungsional, departemen produk, departemen pasar, departemen berdasarkan geografis atau kewilayahan. Nah, ini pembagian departemennya gitu ya. Kemudian dimensi struktur organisasi ada faktor yang menentukan bentuk dan jenis, bentuk atau jenis struktur organisasi. Dimensi di atas dikelompokkan menjadi 2 dimensi vertikal dan horizontal. Yang horizontal itu berkaitan dengan spesialisasi, formalisasi, dan departementalisasi. Dimensi vertikal terkait dengan tingkat hierarki, juga rentang kendali. Kemudian beberapa bentuk organisasi perusahaan, diantaranya struktur organisasi
fungsional ya dibagi berdasarkan fungsi-fungsi bisnis seperti pemasaran, produksi, keuangan, SDM. Nah, ini yang biasanya umum dipakai lah gitu ya. Logistik gitu. Nah, ini struktur organisasi ini cocok organisasi yang relatif kecil dan memiliki produk atau layanan yang serupa. Kemudian organisasi divisional membagi organisasi berdasarkan produk, misal jenis produknya, kemudian berdasarkan pasarnya, berdasarkan wilayah geografis. Contoh yang membagi berdasarkan produk, apa produk? Misal Unilever lah, Unilever begitu ya. Unilever itu kan consumer goods begitu ya, consumer goods. Biasanya dia membagi produknya berdasarkan produk jenis bentuknya cair, juga bentuk produknya yang padat. Nah, itu bisa dikategorikan organisasi divisional begitu. Karena di dalamnya akan muncul fungsi-fungsi yang hampir sama di dalam fungsi divisi produk padat, misal di dalamnya ada fungsi keuangan yang dijalankan, ada fungsi SDM, ada fungsi proses produksi dan seterusnya ya. Kemudian berdasarkan pasar begitu atau segmen konsumen. Misal Toyota membagi organisasinya divisional berdasarkan segmen pasar, pasar mobil sport, pasar mobil keluarga, atau contoh lainnya berdasarkan pemasaran pasar mungkin ya, berdasarkan pemasaran pasar. Ya banyaklah contoh-contoh divisional berdasarkan pasar. Misal ada yang untuk pasar market tradisional atau pasar market modern, itu juga bisa dibagi organisasinya ke dalam beberapa divisi. Kemudian berdasarkan wilayah geografis, jelas begitu ya, kayak semacam dealer begitu. Dealer membagi wilayah berdasarkan membagi organisasi berdasarkan wilayah pemasarannya, wilayah geografisnya, wilayah produksinya. Nah, ini biasanya akan ada satu ya organisasi dalam wilayah tertentu. Biasanya kalau Sumatera ini dibagi dua, wilayah Sumbaksel, Sumatera bagian selatan, ya, juga dengan wilayah Sumatera bagian utara. Nah, itu divisional berdasarkan geografis atau letak wilayah. PLN itu, contoh PLN ada wilayah, kantor wilayah berdasarkan geografis begitu ya. Biasanya dia ada jenjang koordinasi di tingkatan wilayah Sumbaksel. Itu biasanya koordinasinya saling berkaitan langsung karena ya penyaluran distribusi itu pasti tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Bisa jadi pembangkitnya ada di Lampung, distribusinya sampai ke wilayah Palembang, Bengkulu. Nah, itu yang mempertimbangkan faktor geografis. Kemudian struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks menggabungkan organisasi fungsional dan divisional. Nah, ini dan biasanya seringkali dipakai pada organisasi kegiatan yang bersifat proyek. Apakah proyek infrastruktur, ataukah proyek pembuatan software, atau apapun itu. Nah, biasanya dia akan muncul di sebelah kiri ini ya, sebelah kiri organisasi ini muncul manajer produk atau manajer proyek. Proyek artinya kan jangka produksinya pendek, gitu ya, jangka produksinya pendek dan sifatnya sangat unik. Contoh pembangunan berjalan nih, satu perusahaan X menghandle proyek pembangunan jembatan dengan jalan tol. Nah, bisa jadi akan muncul nih manajer proyek jalan tol dan manajer proyek jembatan. Di dalamnya akan muncul fungsi-fungsi R&D, fungsi manufacturing, fungsi
logistik misal gitu ya, karena menjalankan berdasarkan proyek yang dijalankan dan menjadi tanggung jawabnya. Struktur organisasi ini cocok untuk organisasi yang perlu menanggapi berbagai proyek atau kebutuhan yang cepat berubah. Kemudian struktur organisasi tim yang membagi organisasi berdasar tim-tim yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Biasanya ketika memang ada case-case tertentu, nah itu dibagi dalam tim-tim kecil, tim-tim yang lebih kecil. Kemudian ada struktur organisasi komite, yaitu struktur organisasi yang mengambil keputusannya dilakukan oleh sekelompok orang yang mewakili berbagai fungsi atau unit bisnis. Contoh di ITERA, itu ada komite senat. Nah, komite senat itu seperti DPR RI-nya lah, gitu ya, yang dia diambil dari berbagai sumber lembaga atau jurusan begitu. Dia berhak mengambil keputusan tertentu. Kemudian struktur organisasi datar, yaitu struktur organisasi yang memiliki jumlah tingkat manajerial yang paling sedikit. Biasanya contoh untuk perusahaan yang memiliki ukuran kecil atau menekankan fleksibilitas dan atau juga organisasi yang baru berdiri. Kemudian pilihan bentuk organisasi disesuaikan dengan faktor internal dan eksternal perusahaan yang dipadukan secara komprehensif, seperti ukuran, kompleksitas tugas, lingkungan bisnis, dan budaya perusahaan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ya, cukup. Jangan lupa presensinya ya. Jika itu cukup, berikut tugas begitu ya. Tugas 2 kelompok. Ya, tugas 2 kelompok saya based on siakat ya, based on siakat. Silakan dicatat dulu deskripsi tugasnya. Nanti pembagian tugasnya saya bagi, pembagian kelompoknya saya bagikan. Ini Ompi kelas apa? Kelas A ya? Iya, Pak. Di sini tertera ada 48 mahasiswa ya. Silakan dicatat dulu tugasnya, saya bagi kelompoknya.
Oke, pembagian kelompoknya saya share ke ketua kelas ya. Ya, silakan. Jadi buat analisa dan nanti akan presentasi begitu ya. Apa kelebihan dan kekurangan bentuk jenis organisasi perusahaan yang kemarin jadi tugas individu. Jadi dari satu kelompok itu dipilih 2 organisasi, kemudian dibandingkan struktur organisasinya. Ya tentunya dipilih minimal 2 organisasi yang data dan yang bisa digali lebih lengkap begitu ya. 2 organisasi yang bisa dipilih, misal perusahaan PT BA Bukit Asam dengan PT GGP begitu ya. Dikaji dari berbagai sumber organisasinya seperti apa, kemudian dianalisa apa kelebihan dan kekurangan organisasi perusahaan tersebut, nanti dipresentasikan gitu ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup jelas ya? Baik, waktunya saya berikan waktu 2 minggu untuk tugas kelompok ini, supaya kalian juga lebih punya ruang diskusi yang lebih luas, meskipun biasanya saya yakin dikerjakan juga H-1 begitu ya. Dikerjakan juga H-1, tapi ya coba kalian diskusikan lebih intens begitu ya untuk tugas kelompoknya. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensinya ya. Terima kasih Pak. Salam Pak, terima kasih.